Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi terkait dengan kompetensi guru Bapak Ibu. Jadi kami tampilkan ini ada 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki di era digital. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi ini ada 4 Bapak Ibu ya, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi Bapak Ibu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 14. Jadi ada 4 kompetensi yang wajib ya dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru tentu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Apa itu kompetensi pedagogik Bapak Ibu? Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Jadi tentu kalau saya sering katakan bahwa pedagogik itu adalah ilmu keguruan. Jadi ilmunya guru. Jadi bagi seorang guru atau calon guru tentu harus memiliki kompetensi pedagogiknya. Apa saja itu ya yang dipelajari, kemudian apa saja yang mesti dipahami oleh guru atau oleh calon guru terkait dengan kompetensi pedagogik ini. Yang pertama adalah memahami bagaimana karakteristik para peserta didik. Ya, dari sekian jumlah yang ada di dalam kelas misalnya. Nah, ini mesti Bapak dan Ibu guru memiliki kompetensi ini untuk memahami bagaimana karakter-karakter para peserta didik kita. Yang kedua adalah teori belajar dan prinsip pembelajaran. Nah, ini mesti juga dikuasai. Kemudian pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi para peserta didik, cara berkomunikasi, kemudian penilaian dan evaluasi belajar. Ini semua tentang keguruan. Ilmu tentang pedagogik ya. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi ini sebagai dasar Bapak Ibu ketika menghadapi peserta didik ketika melaksanakan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas tentunya. Selain kompetensi pedagogik Bapak Ibu juga ada kompetensi kepribadian yang kedua. Kompetensi kepribadian itu berkaitan dengan karakter personal. Ya, karakter personal artinya karakter pribadi seorang guru. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif ya seorang guru, yaitu apa? Supel misalnya. Jadi kemudian sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa ya, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum dan lain-lain. Hal-hal yang positif atau ciri dari kepribadian seseorang tentu ini harus nerap gitu ya Bapak Ibu ya, harus dipahami, harus diberikan, kemudian dicerminkan oleh kepribadian seorang guru. Jadi ini adalah karena guru sebagai contoh teladan, kemudian sebagai figur yang memang harus dicontoh oleh anak-anak kita, oleh peserta didik, maka kepribadian yang positif yang barusan saya sebutkan tadi seperti supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati ini mesti dimiliki ya sebagai salah satu prasyarat menjadi kompetensi kepribadian. Nah, kepribadian yang positif itu wajib dimiliki oleh seorang guru karena para guru harus jadi teladan bagi para siswanya, harus dijadikan contoh oleh para siswanya. Kita sering melihat atau sering mendengar anak-anak kita berkelakar apabila nanti dewasa ingin menjadi seorang Pak Anu misalnya, atau ingin mencontoh Ibu Anu ya. Ya, ini juga kan berarti kita diperhatikan sikap perilaku kita, cara berpakaian kita, cara bicara kita, termasuk cara jalan kita juga diperhatikan oleh para peserta didik kita. Untuk itu Bapak Ibu, kompetensi kepribadian ini wajib ya dimiliki oleh seorang guru. Dan seorang guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude ya yang baik. Attitude yang baik itu kan sikap yang baik tentu. Tadi perilaku.
kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah menampilkan sesuatu yang positif sehingga bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, ini kompetensi kepribadian Bapak Ibu. Kemudian kompetensi profesional. Ini yang ketiga. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, apa saja indikatornya Bapak Ibu untuk kompetensi profesional ini? Yang pertama, menguasai materi yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Di era digital ini Bapak Ibu, tentu ini tantangan yang sangat besar bagi teman-teman guru ya tentunya, di mana di era digital ini semua yang kita yang kita cari, kemudian kemudahan informasi-informasi yang kita cari gampang sekali sekarang, sehingga ini tentu ya harus dikuasai oleh guru, yang tentu ini harus nanti disosialisasikan kembali kepada peserta didik kita materi-materi pelajaran yang tentu berbasis IT. Ini tentu akan memudahkan seorang guru ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung. Nah, untuk itu guru wajib menguasai materi pelajaran yang diampunya ya, sehingga nanti akan mudah ya menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi ya. Kemudian kompetensi dasar pelajaran dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Tentu ini adalah menguasai standar. Jadi standarnya apa? Tujuannya apa kita ketika kita akan mengajar? Tentu ada standar kompetensi dan kompetensi dasarnya apa. Itu mesti dikuasai dulu. Kenapa? Ini agar memudahkan kita nanti dalam menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Kemudian indikator yang ketiga Bapak Ibu, kaitannya dengan kompetensi profesional ini, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Jadi mengembangkan materi pelajaran. Jadi Bapak Ibu, dari sumber-sumber yang Bapak Ibu dapat tentu mesti dikembangkan agar lebih luas. Kemudian anak lebih leluasa berpikirnya, kemudian anak juga diberikan kebebasan oleh kita untuk mengeksplorasi pemahamannya, sehingga materi pelajaran yang kita berikan akan cepat terserap oleh siswa. Nah, itu ya. Jadi intinya bagaimana mengembangkan materi pelajaran ini menjadi lebih menarik Bapak Ibu. Kemudian metode yang kita gunakan juga lebih variatif sehingga banyak pilihan. Nah, anak itu kan bermacam-macam karakternya. Mungkin senang dengan misalnya penyampaian materinya dengan gambar, dengan alat peraga, itu akan lebih menyerap, lebih masuk. Ada juga anak yang senang berdiskusi, ada juga anak yang senang dengan praktek-praktek seperti itu. Maka seorang guru paling tidak Bapak Ibu wajib ya menguasai ini, sehingga proses pembelajaran bisa lebih menarik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah mampu bertindak refleks ya, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Artinya Bapak Ibu peka ya terhadap kejadian, peka terhadap lingkungan, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sehingga kita bisa membackup kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang baik. Kemudian kita bisa seolah-olah kita ini sesuatu yang dianggap jadi figur oleh anak, kemudian dianggap lebih tahu dari anak, sehingga tentu jadi tumpuan ya seorang guru itu. Makanya untuk guru kalau bisa kalau ada sesuatu itu lebih awal tahunya, lebih awal mengetahuinya, sehingga ketika anak bertanya kepada kita, maka guru mampu untuk menjelaskannya dengan detail, kemudian bisa diterima oleh anak ya begitu. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena seorang guru dianggapnya serba tahu. Seorang guru itu dianggapnya lebih pintar, lebih cerdas. Nah, orang yang menjadikan tumpuan ya bagi anak-anak kita. Untuk itu mesti dikuasai dan mampu bertindak reflektif ya. Jadi cepat tanggaplah, intinya seperti itu. Kemudian indikator yang berikutnya adalah mampu memanfaatkan teknologi. Nah, ini di sini Bu, Pak ya. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Jadi kita tidak gaptek lah intinya itu Bapak Ibu ya. Sekarang serba IT, kemudian perangkat IT juga sudah banyak disiapkan oleh sekolah, kemudian Bapak Ibu juga banyak yang sudah memiliki.
Nah, itu alangkah baiknya dimanfaatkan dengan baik ya. Kemudian apabila ada anak-anak yang memang di kelas bapak dan ibu atau di sekolah bapak dan ibu masih kurang menguasai, atau apa namanya, anak-anak masih jarang yang bisa gitu untuk mengoperasikan seperti komputer misalnya, maka bisa ya kiat-kiat untuk mengadakan latihan, kemudian bimbingan, pendampingan kepada anak, itu alangkah baiknya kalau itu dilakukan. Baik Bapak Ibu, yang keempat, kompetensi sosial. Nah, ini mesti dikuasai juga karena ini menjadi prasyarat ya untuk seorang guru memiliki kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Kompetensi sosial itu berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, sampai ke masyarakat luas. Jadi intinya seorang guru harus supel berhubungan dengan siapapun, begitu Bapak Ibu. Ya, tidak hanya di warga sekolah dengan warga sekolah, tetapi dengan semua masyarakat, di masyarakat ya, di apa namanya itu, dengan tetangga misalnya, kemudian dengan orang tua ya, dengan tenaga kependidikan yang lain. Ini mesti apa namanya, berhubungan baik, kemudian mampu berkomunikasi, bersikap, kemudian berinteraksi, berbaur. Nah, ini yang menjadi prasyarat, karena biasanya guru itu selalu ditanya ya ketika ada di kampung, ada di apa namanya, tetangga-tetangga kita, kemudian ketika di rumah ya, masyarakat kita biasanya selalu jadi tumpuan Pak Guru itu, artinya tempat bertanyanya ya masyarakat kepada kita. Maka kompetensi sosial ini mesti dimiliki ya, mesti dikuasai, dan ibu bapak ibu harus banyak bergaul tentunya ya, sebagai salah seorang guru yang supel begitu ya. Kemudian mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Nah, disinilah dibutuhkan keahlian kita Bapak Ibu. Kita tidak memilah-milah, tidak memilih-milih begitu ya, berlaku objektif, tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan lah intinya Bapak Ibu ya, antara satu dengan yang lain. Termasuk juga dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, kemudian latar belakang keluarga. Nah, itu mesti dihilangkan ya untuk pengotak-kotakan. Nah, ini adalah penting Bapak Ibu untuk dikuasai, untuk diterapkan begitu ya, sebagai salah satu prasyarat menjadi kompetensi sosial. Kemudian yang tidak kalah penting juga mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Ya, kalau kita simpulkan intinya adalah supel Bapak Ibu. Ya, barangkali itu Bapak Ibu ya, 4 kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang guru, di mana Bapak dan Ibu guru adalah tulang punggungnya ya begitu ya. Artinya maju mundurnya pendidikan ada di pundak Bapak dan Ibu. Kemudian maju mundurnya pendidikan tergantung kita juga sebagai seorang guru, mau dibawa kemana anak-anak kita. Nah, untuk itu diharapkan 4 kompetensi ini sebagai amanat di undang-undang, Bapak Ibu mesti kita tingkatkan kompetensi kita, baik melalui workshop, pelatihan ya, kemudian belajar mandiri dan lain-lain. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan paparan saya yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.